Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Nah, hari ini RH kedatangan tamu yang luar biasa, talentanya, dan kali ini yang tamu ini dia di bidang menggambar, lukis, dan sketsa apa aja lah yang bisa digambar. Ini dia, Kak Ruben. Halo semua, salam kenal. Saya Ruben, Kak Ruben. Kebetulan profesi saya sekarang seniman grafis, seniman lukis. Salam kenal semua. Oke, nah Kak Ruben ini seniman yang dibesarkan di Bitung ya? Yo, Nah, orang Bitung ini. itu. Terus dia berangkat ke Jogja waktu itu. Nah, dan ternyata di Jogja banyak berkembang di bidang lukis karena memang di sana kota seni. Selain lukis tentunya banyak yang mempengaruhi karya beliau selama di Jogja ya, karena budaya dan sebagainya, dan juga bisa survive di kota orang dengan mengandalkan talenta yang Tuhan berikan. So, kita akan berbincang-bincang dengan Kak Ruben di perjalanan. Nanti detailnya kita akan bahas siapa Kak Ruben ini dan kenapa harus kenal. Banyak yang harus kita pelajari dan mungkin cerita-cerita dari Kak Ruben akan sangat bermanfaat bagi kita, khususnya para seniman muda yang ingin bertarung di dunia seni sedang. Oke Kak Ruben, siap berangkat? Gas. Gas. Detail bro. Si warna ini juga ada berkesan sebenarnya. Ini kita ngambil waktu. Minyak. Mantap. Jadi media yang Ini tersedia. dapat lihat sama dengan betul orang mata ini. Memang bagus kalau cat minyak, memang DP pigmen itu bagus. Jadi dia warna memang agak menyerupai asli memang. Tapi ini memang salah satu media yang paling susah dan paling agak mahal sedikit. Media. Oh, di kertas kan? Biasanya Yang paling berkesan yang mana? yang paling berkesan ya mungkin yang Jokowi ini ya, yang sempat viral ini. Karena ini so banyak yang dibagikan orang-orang waktu itu. Dan ada juga yang bilang kayak orang suka dan Berbicara ya, DP. iya, betul, DP kamu berbicara. Sebenarnya ini tidak ada di dalam gambar yang kita dapat, cuma kita imajinasikan saja gitu. Tadi ada arang mana bro? Arang. Kalau arang yang kita pakai arang ini, arang itu cakol. Ini salah satu contoh pakai media arang. Jadi bukan pensil. Kalau pensil dia grafit, dia cenderung mengkilat. Lebih susah tuh. Iya betul. Karena DP ukuran pensil lebih besar. Kok itu bagaimana? Memang arang dah Cuma dia bermain dengan teknik dasar biasanya kalau DP teknik. Jadi dia gosok-gosok bermain, iya, begitu. betul. Ada memang, tapi bahasa ini bahasa Gosok-gosok. bahasa awam. Cuma DP hitam lebih dof, lebih. Oke, nah sekarang orang dengan Kak Ruben di jalan ini ngobrol-ngobrol santai, no? Nah, jadi Kak Ruben ini Sokabeng Sudah. Sudah. Baru saja.
Bare, papa muda ini sadar. Siap. Mau jadi seniman tuh apa itu? Gara-gara apa itu? Awal mula Apakah Kang, awal mula. awal mula karena cita-cita atau ada tiba-tiba bangun kita mau bergambar dulu atau bagaimana? Orang mau suka dengar. Jadi supaya teman-teman adik-adik yang suka mau jadi seniman, nah kira-kira boleh dapat gambar. Ah, Kalau di awal mula sebenarnya cita-citanya ada, no? Cita-citanya ada mungkin anak kecil yang karena mungkin beda dengan yang lain, belum ada yang profesi ilustrator atau penggambar yang jadi profesi. Jadi ya bahkan waktu itu kuliah hukum sebenarnya. kuliah hukum. Lulusan sarjana hukum. Pernah bekerja juga di bidang hukum juga. Terus Jadi tapi kalau soal gambar hobi dari kecil memang suka gambar kartun sama mungkin kalau adik-adik mungkin ada yang bawa ini di rumah gambar kartun dia film Naruto atau apa penggambar sama kan juga mulai dari situ dari awal dari kecil suka gambar gunung, gambar jalan. gunung betul. Kalau dulu waktu sekolah juga dapat suruh gambar peta Indonesia. Suka mulai suka gambar. Nah, fokus mulai tahun berapa Fokus itu? itu mungkin sekitar tahun 2015 sekitar 6 tahun lalu Berarti baru kan? Baru sekali. Jadi dulu cuma sekedar hobi tuh. Cuma terinspirasi sebenarnya mulai serius itu pas sederhana sih di alasan mulai bergambar. Cuma ada lihat orang ada posting gambar, dia kasih tunjuk DP progres gambar 3 tahun lalu dengan sekarang. 3 tahun lalu dan sekarang. Waktu itu kali aku kayaknya boleh, maksudnya lebih kita gambar kayaknya yang dulu lebih mulai mirip sekarang. Berarti boleh tuh kita mau lupa dia dah. Jadi ceritanya terinspirasi. Betul sekali. Siapa? Solo seniman Manas Tono. Cuma sebenarnya DP gambarnya sederhana. Jadi dia ada posting yang 3 tahun lalu dan sekarang. Jadi buat pikir, apa dia boleh, kita nih boleh. Betul sekali. Berarti boleh Tono kalau itu. Itu no. Sama-sama makan nasi. Betul, sama-sama. Jadi mulai dari situ mulai seriusnya adalah mulai cari tahu dong ini alat yang bagus mau pakai apa, bagaimana supaya dia. Nah, itu belajar dari mana itu Kak Ruben? Itu sebenarnya sebagian besar dari otodidak belajar sendiri. Cuma memang sempat ada lihat media begitu YouTube apa semua. Cuma waktu itu memang terbatas bahwa ternyata di Bitung ini di Sulut Lataru alat-alat bahan purba itu masih kurang ya? Betul. Misalnya di pensil Jo, orang yang biasa cuma tahu pensil paling gampang mau dapat 2B. Ini boleh jadi celah bisnis ini ya? Bisa jadi, betul. Ayo para bisnismen, siapa yang suka dibutuhkan? Belum ada. Bahkan di Sulawesi Utara juga belum. Oke, skip. Lanjut. Jadi waktu itu sudah mulai sampai cari tahu, jadi penasaran sampai akhirnya lebih ke belajar terus. Jadi ada masa di mana yang berhenti sih tiap hari suka bergambar tiap hari itu. Iyo. Berarti sama dengan musik Kang ini hari-hari latihan. Betul sekali. Kita rasa kalau saya mau latihan karena dia mesti latihan karena kalau karena pasti ada masa di mana orang siapa yang nggak bisa siapa itu orang mulai cari tahu, cari belajar entah bau ini. Tapi memang sebagian besar DP skill belajar dari karena coba sendiri. DP hitam begini, cara menghapus begini, cara pakai itu begini, dan tentu saja pasti salah dulu salah dulu. Betul, ya ada yang langsung biasa itu lah. Salah dulu. Belajar dari kesalahan. Itu kalau otodidak begitu itu awal mula. Learning by doing ya. Oke, jadi cuma mungkin kalau orang bilang kalau ada guru atau ada mentor jadi bisa lebih cepat. Karena orang tuh yang salah tuh guru nyanak mau kasih ajar tuh boleh langsung pangkas tuh waktu lebih cepat lebih cepat. Keren. Nah, kalau tadi itu mulai kapan baru mulai suka bergambar? Nah, sekarang mulai terima job. Mulai kapan nih? Mulai berani terima job. Betul sekali. Kalau terima job itu mungkin sekitar 1 tahun 2 tahun lah setelah mulai bergambar. Dulu memang pertama yang belum pede juga orang bilang bagus. Kedua adalah belum tahu di harga berapa mau kasih bergambar ini. Karena seni memang nggak bisa diukur. Betul itu yang pertama. Kedua karena belum ada waktu itu belum ada perbandingan, nggak ada
tahu komunitas ini bagaimana, kita belum pernah lihat juga ada orang bagambar begitu di Bitung atau di Sulawesi Utara. DP harga berapa? Iya, itu kita belum tahu. Jadi Oke. ya sudah waktu itu coba-coba berapa juga yang boleh. Dan waktu itu dia pede juga, bagus kan anda itu kan itu. Mar so berani terima klien. Waktu itu mulai berani, cobalah, coba terima job. Dan ternyata Dari coba-coba akhirnya betul, karena dari ternyata, profesi. betul, yes, kurang lebih. Karena ternyata kalau terima job itu juga orang mau tidak mau mesti kasih naik tompe skill toh. Kan, berarti harus bikin bagus. Tantangan ya. Betul, karena orang so bayar. So bayar baking. Jadi mesti bikin bagus-bagus karena bayar tuh DP tanggung jawab dong, so lain dong. Jangan bikin orang jadi bergerak dengan, nah itu juga DP untuk kalau terima job, orang boleh ada sedikit modal for mau upgrade orang pe alat paling Oke. Jadi orang pe skillnya ada cuma di situ dong, cuma boleh orang mau berkembang. Kira-kira sekarang ada berapa yang hasil yang sudah jadi uang? Ada berapa karya lah? Aduh, Sonin tahu. Kurang lebih Sonin tahu sekitar 5 tahun lalu karena taruhlah rata-rata 1 bulan boleh sekitar mungkin 20-30 gambar bahkan boleh lebih. 1 bulan itu? Iya, kalau memang lagi crowded, pas. Iya, maksimalnya 30 lah, 30 lebih bahkan nih. Per bulan? Iya, betul. Wah, Jadi gila ya? tapi kalau dulu kalau masih rame seperti itu, tapi sekarang kira-kira kita mah kalau karya seberapa banyak, aduh 1000-an. 1000-an? Adalah sehari 1 karya ya, itu sekitar 4 tahun terakhir. So, berapa karya tuh? Cuma itu cuma mungkin kalau seniman mungkin karya itu ada 2 mungkin kalau dari bisa mendapatkan uang dan sebenarnya dari karya pesanan orang misalnya DP potret kita kok mau gambar akan wajah muka begitu atau dari karya sendiri jadi orang ide sendiri orang ciptakan bentuk sendiri orang lihat kita bayar ini. Oh iya, potong Itu cerita juga nih. Kita dengar-dengar ada tuh karya nanti mau ada di tampilan. Jadi yang anak kecil naik di nih yang bendera. Yang bendera kan viral sekali waktu itu. Iya, betul. Ada share termasuk kita juga yang ada share. Waktu itu dibeli ya? Iya betul, dibeli begituan dibeli. Jadi kita suka kok mau gambar gara-gara gambar jadi kita mau dia bercerita kok ekspresi dan terhadap sesuatu yang kita lihat di sekitar tuh. Dan itu sangat tersentuh. Kita sendiri lihat, wah keren sekali nih yang anak kecil naik bendera. Iya betul. Sedih gambar banyak sekali yang repost, artis-artis repost banyak sekali. Iya betul. Itu mungkin sebenarnya bukan DP gambar juga, DP momen itu yang kita bersyukur dan kita cuma kayak mengambil ke momen itu, meng-capture aja DP momen itu. Yang luar biasa tuh anak itu sendiri yang kita coba capture. Wah keren. Cuma kita ingat sekali kita bikin itu gambar singkat sekali. Sama mungkin setiap orang yang lihat cerita itu pasti dia merasa tersentuh dengan yang sama. Cuma kita mau sampaikan itu kita bikin dalam bentuk gambar. Ternyata orang kita suka dong. Jadi rata-rata kita ke gambar memang yang banyak orang share. Kita mesti rasa dulu. Kita mesti merasakan hal yang karena memang background juga teater. Iya bisa juga. Jadi kita bisa rasa dulu DP momen sampai kita atur DP komposisi mana yang kita bagus supaya dari gambar semua itu cerita. So dari gambar itu orang bisa ini cerita seperti ini. Kira-kira ya, bocoran. Ya. Nah kalau coba cerita sedikit itu dia laku harga berapa itu? Boleh nggak di share di sini? Itu kita pelukisan pertama. Biasa kan orang pesan kok dibayar. Itu kita pelukisan pertama yang dibayar kita karya orang sendiri dan orang tanya berapa nih Pak. Okay. Jujur waktu itu berkesan sekali sih karena kita rasa jadi seniman yang itu CP penghargaan untuk kepuasan. Waktu itu yang beli kebetulan kita nggak kenal, dia orang Indonesia tapi tinggal di Singapura. Oh dari Singapura ini? Iya di Singapura. Luar biasa ya, dari negeri orang ini. Dia cari waktu itu ke kita, dia kontak-kontak sampai yang itu kan sumber edar banyak sampai akhirnya dia direct message, jadi dia kirim pesan di Instagram, dia tanya ini laku berapa itu? Itu kebetulan laku 2,5 juta itu kebetulan. Ukuran cuma segini. Berapa itu ya? Cuma kayak postcard. Iya, semua kayak postcard. Tapi itu memang jadi dia coba waktu itu kita tidak sangka kalau harganya seperti itu. Waktu dia tanya harga kita pikir di pikiran kita paling 100.000 lah atau apa. Itu karena kita awam soal seni itu.
cuma tahu bikin tapi kita nggak tahu. Ternyata 2,5 juta. Ternyata itu di harga. Itu akhirnya kita beli ternyata. Iya, ternyata seni itu tergantung siapa yang beli. Kalau dia punya arti yang bagus, itu Wah, berarti harganya memang dari- pesan harus iya betul. harus sampai ya. Betul betul. Berarti sama kayak menyanyi, main musik. Iya betul sekali. Bukan cuma sekedar main, tapi ada pesan yang Iya, harus sampai betul kepada pendengar. Kalau ini yang lihat, sampai dong merasakan. Betul, Sadar betul, sekali. betul. Nah itu juga kita baru menyadari bahwa kita pikir misalnya dan kalau orang pelayanan di gereja atau begitu menyanyi, orang jadi tersentuh dengar suara atau musik. Kita tidak menyangka ternyata dari media gambar pun orang bisa merasakan emosi yang sama. Wah, Bisa ada energi positif, bisa membangun hanya dari lihat gambar dan oh ternyata ini kenapa seni itu sesuatu yang sebenarnya mahal karena ada di rasa yang orang boleh sampaikan dan catat itu, seni itu mahal. betul seni itu mahal. Sadar. Mahal sih. Dan proses menentukan hasil. Betul sekali. Nah, Itu paling itu yang sangat berkesan sih waktu itu DP. Oke, next. Sekarang ini orang ada di zona PPKM. Nah, bagaimana ini? Kita ceritain. Itu dia. Bagaimana perspektif Kak Ruben tentang PPKM ini? Sebagai pelaku seni, mempengaruhi atau sangat mempengaruhi? Dia cukup mempengaruhi sih sebenarnya. Maksudnya biasanya orang pesan gambar itu kan ada momen misalnya ulang tahun atau acara perpisahan atau apa, itu baru dalam pesan gambar. Cuma mungkin karena di kondisi PPKM sekarang lebih ke bukan karena berkurang juga, tapi karena mungkin sepertinya orang membatasi mau kasih keluar doi hal-hal yang kurang penting tuh. Dan itu ya pasti mempengaruhi sedikit banyak dari kalian. Tapi mungkin dibanding teman-teman yang lain, mungkin kalau dari seni sendiri tidak terlalu mempengaruhi sekali sih sebenarnya. Makanya sebenarnya kita bicara dulu, apalagi ini PPKM ini, kita berpikir, dulu kan cukup nyaman dan maksudnya dapat order misalnya di daerah Sulawesi Utara sudah cukup nyaman. Artinya pada saat PPKM begini kita pikir bahwa bagaimana supaya penghasilan bertambah. Berarti kita harus paling nyari pertama adalah kesenian skill. Oke. Kesenian skill. Jadi dulu yang sebenarnya pakai pensil, kita belajar bagaimana supaya kita paint dengan warna misalnya dengan cat air itu bisa bagus. Jadi kita kayak kasih, jadi ada kayak pilihan orang mau pesan bukan cuma pensil hitam putih, orang boleh pesan yang warna juga misalnya dengan kualitas yang sama gitu. DP harganya bisa lebih tinggi. Nah itu jadi kita pertama kita bicara begitu supaya ada variasi ya. ada variasi kita tambah. Kalau misalnya orang menjual makanan ada varian rasa lain kan? Oke. Jadi pilihan, jadi orang yang mau lari ke lain tapi tetap boleh mau pakai kita. Itu yang pertama sih. Yang kedua kita berpikir bagaimana bicara supaya kita punya pasar boleh berkembang. Jadi makanya kita mulai lebih banyak promosi sih di media sosial supaya paling enak. Instagram apa? Iya, Instagram @rubentamtomo. @rubentamtomo. Nanti ada di bawah sini. Siap. Sadar. Tuh, silakan di follow di situ nanti karya-karya. Itu salah satu. Yang kedua terasa itu kita sekarang berpikir bagaimana supaya kita punya market. Bersyukur kalau dari bidang seni, apalagi kalau gambar, kita tidak terbatas. Mungkin orang mau pesan satu kali pesan, tapi kita area pasar tidak terbatas di kayak cuma orang jual makanan cuma di situ. Tapi boleh sih seluruh Indonesia sama kan seluruh dunia. Main sudah langsung. Iya, jadi kita mulai berpikir gimana supaya kita punya pasar ini bukan hanya di Sulawesi Utara, tapi boleh orang lain juga. Apalagi sosmed sekarang. Betul. Jadi kita boleh kirim juga dari gambar dan kebetulan puji Tuhan sekarang mulai ada yang kayak dari Jakarta, dari Tangerang kemarin pesan. Jadi mulai berarti kita pasar Utara itu betul terakhir Jakarta Utara. Jadi DP pasar ya mulai berkembang. Itu sih paling yang kita berpikir bagaimana supaya ini PPKM ini dan sangat mempengaruhi sih sebenarnya. Karena banyak event-event juga suka membuat pameran marnya nggak bisa. Begitu dan terhambat. Lebih ke seperti itu sih DP. Pengaruh. Iya, DP pengaruh kalau dari gambar sendiri. So, pesan buat para adik-adik yang ingin berkarya di bidang seni gambar lukis. Siap. Apa tuh? Pertama mungkin dari KP pengalaman pribadi dulu ya. Jadi Kak itu kalau mau dihitung sekitar 5 atau 6 tahun lalu akhirnya serius bergambar. Dulu ya enggak cuma Kak bilang tadi cuma hobi dong.
Tapi hanya dalam kurun waktu 5 tahun Kak merasa KP banyak hal yang gambar suka kasih Kak. 5 tahun. Iya, dalam 5 tahun sudah bisa dikenal beberapa orang, karya sudah bisa banyak memberkati orang lah istilahnya. 5 tahun itu kan berhenti belajar, cari tahu terus. Karena nggak Kak bayangkan misalnya adik-adik masih umur berapa, mungkin umur Kak lumayan berumur sekarang dan baru mulai dah. Tadi kalau adik-adik mulai dari muda, usia mungkin belasan tahun. Mulai umur berapa katanya tadi yang serius? Serius itu baru sekitar 5-6 tahun lalu. Mungkin ya baru sekitar seumur 28-29. Startnya 28. Adik-adik tuh umur berapa? Makanya itu kalau seandainya Kak bayangkan gimana kalau adik-adik dari umur belasan so mulai tahu DP style, mulai tahu cara pakai alat bagaimana, dan so mulai akhirnya serius mau jadi apa dan nanti dalam kurun waktu 20 tahun atau apa. Dan sekarang sebenarnya ilustrasi itu ada proses jadi semacam profesi yang menjanjikan juga sebenarnya, bukan hanya ilustrator lebih mungkin ke lebih selalu Kak. Karena banyak sekarang salah satu yang paling diminati adalah desain grafis begitu, yang punya gambar digital kan. Tapi kalau ada mulai tahu cara pakai secara tradisional, misalnya di kertas atau gambar, akan jauh lebih gampang saat melompat ke digital. Itu akan sangat, entah nanti mau akan tetap di tradisional dengan di kertas atau nanti akan ke digital. Saya rasa itu kalau sangat bagus sekali kalau profesi itu sekarang. Dan kalau seandainya sudah dimulai dari masih muda, karena pasti banyak yang terpakai, apalagi zaman sekarang yang digital tidak sesulit itu untuk menjual karya sebenarnya. Tapi itu yang Kak baru DP kendala adalah kalau mau memang serius dalam bidang ini adalah sama mungkin dengan bidang-bidang yang lain, bahwa ternyata DP saingan itu banyak sekali, kompetitor. Betul, karena bukan hanya di lokal, seluruh dunia istilahnya saingan kalau orang main. Tapi kualitas berbicara. Iya betul sekali. Makanya itu yang Kak bilang bahwa orang harus tetap kosong, harus belajar terus, cari tahu terus. Jangan puas. Betul. Dan mungkin yang enak dari profesi berkesenian adalah ini adalah profesi seumur hidup Kak bilang. Jadi ya sampai tua akan tetap belajar, karena banyak hal baru yang orang mau terima seperti itu. Dan kedua mungkin yang Kak coba saran, mungkin kalau ini juga kayaknya cukup common, boleh dilakukan boleh juga tidak. Kalau adik-adik menemukan apa yang nyaman, coba difokuskan di situ. Misalnya kita suka betul. Kalau misalnya musik mungkin karena jago main bass misalnya, coba mungkin kasih ada spesifikasi mungkin bass. Yang lain Piono tahu sekedar, tapi mungkin spesifikasi di bass. Begitu juga di seni gambar Kak rasa. Ada yang cuma pakai pensil, ada yang mungkin spesifikasinya di watercolor atau di warna. Ada yang karikatur. Iya, atau yang karikatur, banyak sekali. Digital, pencabangannya yang banyak sekali seperti itu. Cuma makanya jangan berhenti belajar tuh. Ada yang mulai, itu yang Kak bilang. Kalau ada semulai dari sekarang, wah pasti itu luar biasa. Dan sebenarnya ini juga sama dengan profesi lain, bisa berjalan bersama dengan profesi lain. Misalnya Kak kan ada ambil hukum tuh, kerja juga sekarang ada ambil pengacara tuh sekarang. Pengacara. Dan itu bisa berjalan beriringan sebenarnya. Bisa sambil ada waktu orang mau berkesenian, ada waktu. Ada juga banyak teman, ada yang dokter bedah Sulawesi Utara juga. Dia juga malah di waktu senggang dia melayani klien bahkan sudah di luar negeri. Kayak Tompi ya. Iya, penyanyi dan dokter. Itu halnya bisa berjalan beriringan. Jadi jangan. Tapi memang harus bagi waktu pintar. Betul, itu harus betul-betul fokus, harus betul-betul dinikmati saja sih betul. Kalau seni itu Kak rasa yang pertama harus itu adalah dinikmati. Keren sekali. Mungkin juga saran ini juga saran mungkin saran. Jadi pertama kali kalau bergambar jangan merasa tidak pede dengan gambar. Kak jahat kita, Kak sudah kita. Harus pede. Ya. Itu tidak ada yang langsung tahu sebenarnya. Dan enak sebenarnya kalau di kesenian beda mungkin yang musik ada. Kalau vals dengan vals jelas dong. Tapi kalau berkesenian sebenarnya tidak ada batasan bagus dan tidak bagus juga sebenarnya. Semua seni itu punya DP. Ada yang abstrak. Iya, abstrak betul sekali. Harganya luar biasa. Betul. Cuma memang sebaiknya memahami semua. Atau adik-adik walaupun gambar-gambar sederhana misalnya cuma sederhana, cuma itu gambar harus punya arti kok kalau Kak. Itu yang paling penting menurut Kak. Nggak seperti seberapa sederhana, tapi kalau adik-adik bisa ada arti di dalam, emosi tersampaikan, nah itu jadi seni bukan hanya sekedar orang bilang kok jadi sekedar souvenir, tapi jadi seni dah. Jadi ada tuh tangan, bagaimana tangan?
Dulu kita pernah lihat tangan yang udah berdoa. Iya. Padahal karya nak selesai. Iya, itu. Cuma karena ada kata-kata di situ, jadi punya arti. jadi kan? punya arti Iya. luar biasa. Nanti kita Nanti. kasih tampil itu. Jadi bagaimana itu nyanda Iya, kelar? Iya, kita ada pakai belajar, tangan orang berdoa. Akhirnya ayah punya gelar, tapi tak pikir, ini kalau kak itu jadi punya makna juga tuh. Jadi bikin dia makna itu doa yang tidak selesai. Jadi Doa yang artinya. tidak pernah selesai. Ya, jadi Berdoa ya, terus? Iya, orang berdoa terus, no? Berdoa terus, boy. Keren. Tidak pernah selesai dengan itu doa. Jadi memang karena seni tidak ada ukuran yang pasti ya kan. Jadi orang jangan juga putus asa. Ya, itu mempengaruhi proses orang. Ya, kalau backing masih sama nih main gitar, main Iya. apa. Kalau masih biasa, aduh lama mau jadi jangan. Soalnya Terus itu aja latihan, terus. betul. Yang penting nikmati, Nikmati aja. Oke. Itu dia. Keren ya. Kak Ruben ini tinggal di mana sekarang? Sekarang tinggal di Manibu-Nimbu. Mana Menembo? Masih mau balik Jogja? Kemungkinan setelah iya cuma pas siang. Pasti ya. Oke. Jadi bagaimana ini supaya semoga nih corona Betul sekali. Membatasi sekali loh memang kak. Kan orang biasa sering boleh buka gambar live tuh di acara-acara juga, sekalian promosi seni. Ini jadi terbatas semua. Cuma itu loh yang kak bilang, salah satu hal yang mungkin agak sedikit ya positif lah dari ini segala corona PPKM. Kan lebih banyak waktu di rumah, jadi lebih banyak waktu loh for orang mau kasih naik skill, apa belajar, coba-coba hal baru. Yang penting jangan takut sih mau coba hal baru, berani. Namanya juga belajar tuh. anyway apa aja yang bisa yang di tembok apa namanya Oh mural. mural Juga. mural Iya, pernah pernah juara juga dulu di Manado lomba mural. Cuma Oh, memang ya? dia terlalu nah banyak fokus di situ Iya. jadi apa aja sih dia Kalau- sketsa Jadi pakai pensil, bisa Pensil. pensil hitam putih, pensil warna, cat air, cat akrilik, ada namanya. Cat akrilik. Iya. dia pakai- Oh, ini? Iya ini akrilik. Ini Nah, salah satu ini contoh contoh. akrilik. Jadi akrilik ini dia yang boleh dipakai di kain, boleh Oh, dicuci oke. aman. Jadi Oke. akrilik, baru ada pensil arang, charcoal, arang iya arang, baru ya itu yang terakhir ini yang minyak, cat minyak di kanvas. 6 jadi ya 6 Iya. sama memang- mural Mural, iya Wah, boleh mural. 7 Sebenarnya memang lagi suka coba-coba karena kak juga sebenarnya berpikir bahwa kak masih 5 tahun, masih baru, masih sementara mencari mana yang paling bagus, yang paling dinikmati, mana style yang paling disuka. tapi coba aja toh Iya, tapi semua disarankan mencoba karena ya penting sih sebenarnya sampai orang menemukan trompet style sendiri lah. Oke. Itu sih. siap Tapi yang paling ekspor dikuasai paling lama pensil sih. pensil. Oh iya, anyway itu lalu yang gambar Pak kita, gambar Pak Karidal udah main musik apa itu. Ini orangnya nih, dan itu keren sekali, luar biasa. So Kak Ruben ini dulu Karidal baru kenal ya cuma lewat nama. Oh ini Kak Ruben, nah, mungkin Kak Ruben juga tahu. Oh, Iya. Karidal, oke. Tapi sekarang udah join loh, kita udah mau bikin kelas lukis. Siap. Jadi untuk mewadahi, jadi wadah buat adik-adik nanti bisa belajar sama Kak Ruben. Siap, betul. Nanti akan dibantu sekali. Kan juga suka berbagi lah pengalaman tuh supaya adik-adik lebih tahu. Karena ternyata menggambar sama di musik mungkin. Jadi ada yang orang harus tahu dan supaya tompe gambar lebih bagus dan Oke. lebih serius. Jadi memang lebih cepat kalau ada mentor. Betul. Ya, biar bisa pangkas waktu-waktu dan Kesalahan. masa-masa Iya. yang salah kita pangkas biar oh ternyata begini kayak gitu ya. Sama lah di musik kayaknya begitu. Ya, oke deh. Jadi ya sangat berkualitas bercerita begini loh daripada orang bercerita jahat apa orang. Siap. Pokoknya tetap semangat dengan segala nih PPKM ini. Mudah-mudahan cepat berlalu, semua kembali normal.
mau ada kelas juga tuh boleh baku dapat sama-sama. Oke, iya. Orang boleh bikin workshop. Iya betul tuh, bikin pameran tuh nanti. Dan kota ini bukan kota yang miskin dengan orang-orang Iya, yang berkualitas, banyak sekali. Sekali betul. Dan inilah tujuan podcast ini, sadar. PPKM podcast Pak Kepsek mendengar. Oke, nah nanti next orang mau banyak bintang tamu, mungkin di auto begini atau di stay di tempat. Jangan pernah ini apa katanya meninggalkan. Pokoknya mesti lihat terus lah. Setiap ini pasti ada yang baru. Oke, terima kasih Kak Ruben waktunya. Sama-sama, Meridos. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih sudah diajak join juga menjadi salah satu mentor di Riddles House. Sampai mau berapa pokoknya kalau. Anyway, selain bawa lukis kote, Kak Ruben ini bisa sambil bilingual ya. Oh iya. Nah, Ya kebetulan dulu kuliah jurusan hukum internasional memang agak tidak nyambung memang sekarang. Tapi yang boleh mau sedikit little bit conversation in English Kak boleh no? Orang sekalian belajar toh. tuh kapan lagi belajar balukis sambil bahasa Inggris. Wah, keren tuh. Jadi yang penasaran sama Kak Ruben, nanti silakan tunggu, kita akan buka kelas lukis di Indonesia. Oke, see you.